membuat kebijakan, Pak Ustadz, melalui Perbub ya. Salah satunya adalah subuh berjamaah untuk siswa SD SMP. Nah, apakah kebijakan ini efektif untuk menangkal penyimpangan moral bagi generasi muda kita? Dulu kita juga punya perda syariah. Wajib baca Quran, berbusana muslim di tempat umum, khususnya para pegawai gitu. Penertiban ya pada sholat Jumat gitu kan. Efektif nggak menurut Pak Ustadz dan perlu dilakukan perlakuan kembali perda ini? ...102,6 FM Saturasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Terima kasih di sesi ketiga ini sahabat di Stat FM masih kita tahan narasumber kita yaitu Ketua Majelis Ulama Indonesia Bapak Ustadz Nasir LC. Di sesi ketiga ini kita bakal bahas dari beberapa fungsi dan fungsi dari Majelis Ulama Indonesia itu dan saran apa saja yang disampaikan oleh Majelis Ulama. Pak Ustadz, sekitar 10 menit lagi ya Pak Ustadz ya. Oke. Ini kan dingin ya kan Pak Ustadz. Baik sahabat di Stat FM, Pak Ustadz, ini pemerintah dulu membuat kebijakan Pak Ustadz. Kebijakan itu melalui Perbub ya. Salah satunya adalah subuh berjamaah untuk siswa SD SMP. Nah, apakah kebijakan ini efektif untuk menangkal penyimpangan moral bagi generasi muda kita? Menurut Pak Ustadz dan dari kacamata Majelis Ulama. Yang kita lihat sebenarnya, kalau dari segi pemerintahannya itu kita lihat dari daerahnya, itu sudah sangat bagus sekali. Sudah sangat bagus ya. Membuat Perbub terkait bagaimana supaya anak-anak tertarik ke masjid. Cuman yang kita lihat ada sedikit yang perlu perbaikan atau bagaimana? Kalau perbaikan, kalau bahasanya perbaikan itulah kita buat. Ini namanya kan kalau Perbub peraturan bupati itu terkait yuridis. Cuman yang saya lihat di lapangan tidak ada tindakan ketika tidak dilaksanakan oleh orang yang wajib melaksanakan. Lembaganya. Contoh SD dia wajib kalau menurut Perbub. Tapi kalau kepalanya hadir, gurunya nggak ada di desa itu, nggak ada tindakan yang kita lihat. Jadi seharusnya kalau ada dia yuridis, tentu ada sanksi. Atau bisa dia dipindahkan, atau bisa dicopot sebagai kepala. Ada reward punishment-nya ya. Kemudian camatnya pun kalau nggak aktif ya kita tukar kan, seperti itu seharusnya. Tapi yang kita lihat tidak ada di situ. Itu yang artinya ada perlu penegasan gitu ya. Dulu kita juga punya perda syariah. Itu kalau nggak salah wajib baca Quran, kemudian berbusana muslim di tempat umum, khususnya para pegawai gitu. Lalu penertiban ya pada sholat Jumat gitu kan. Ini juga tidak efektif nggak menurut Pak Ustadz dan perlu dilakukan perlakuan kembali perda ini. Gimana Pak Ustadz? Kalau analisa kita itu sebenarnya kita pun di Majelis Ulama pernah kita bincangkan untuk mencari materi perda ini. Sehingga nanti dengan diberlakukannya perda itu, kalau ada yuridisnya, saya yakin bisa efektif. Tetapi kalau hanya sekedar kita buat tidak diawasi, disitulah sering terjadi masalah. Contohnya kita ambillah, saya pernah ke Sabang baru-baru ini sebenarnya, saya jalan-jalan sama keluarga, tapi sebenarnya saya melihat bagaimana penerapan syariah itu. Yang kita lihat selama perjalanan mulai dari Aceh saya terus Sabang, itu tak pernah saya tengok anak muda berboncengan dengan perempuan. Kalau ada itu dihukum. Kalau kita ada perdanya, ada perbubnya, tapi nggak ada efek jerah atau apa gitu. Atau apalah kalau dilanggarnya peraturan itu. Yang kita lihat sebenarnya efektif sekali, peraturan bupatinya efektif, perda kita efektif, tapi harus benar-benar menjadi aturan dia. Tentu ketika pelanggaran ada sanksi terhadap yang melanggar. Ini yang kita lihat sebenarnya. Nah, menurut Pak Ustadz dari kacamata MUI misalnya,
perlu nggak diciptakan atau dilahirkan atau diterbitkan regulasi yang menyangkut dengan penyakit masyarakat ini. Meskipun sudah ada peraturan di atasnya, misalnya narkoba itu sudah jelas undang-undang, bahkan hukuman sanksi, hukuman mati pun sudah diatur dalam undang-undang misalnya kan. Kemudian judi online juga seperti itu. Tapi kalau penyakit masyarakat yang lain secara spesifik daerah, contoh magrib dilarang, tempat-tempat umum atau mungkin ini berkeliaran atau wajib anak sekolah baca Al-Quran begitu. Menurut Pak Ustadz bagaimana? Efektifnya nggak untuk generasi berikutnya atau langkah ini bisa kita jadikan mengantisipasi perkembangan tadi? Seharusnya kan kalau dinilai dari aturan itu kan setelah dibuat aturan ada seharusnya turunan ya. Jadi turunan inilah nanti kita manfaatkan untuk lokal ya. Itu sangat efektif kalau seperti dijalankan serius ya. Yang kita lihat ada yang serius ini, yang ini masalahnya semua ada aturan tapi kedapat nggak ada yang serius, penekanannya itu nggak ada yang serius. Kalau serius alhamdulillah saya yakin luar biasa kalau kita serius. Itu yang Ustadz lihat ya, tidak ada keseriusan dari aturan yang sudah dibuat. Sanksinya, kemudian bekerja samanya, melaksanakannya, Insya Allah sudah luar biasa. Ya. Baik Pak Ustadz, ini kita di ujung nih pertanyaan saya berikutnya nih Pak Ustadz. Dari Anda sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia dengan jajaran keseluruhan gitu di situ kan, apa saran Pak Ustadz? Apa pendapat dari MUI barangkali bisa dinotakan misalnya disampaikan surat resmi kepada stakeholder lain, kepada lembaga-lembaga lain, baik pemerintah, baik ormas, bisa NU, bisa Muhammadiyah, ormas ke-Islam misalnya, bisa aparatur, bisa jaksa, bisa polisi misalnya, bisa Satpol PP dan segala macam. Apa yang mesti harus dilakukan, seharusnya dilakukan pemerintah daerah dan stakeholder lain, lembaga-lembaga lain tadi untuk mengatasi masalah penyakit masyarakat ini, dekadensi moral kita ini gitu. Kalau yang kita apakan dari Majelis Ulama yang kita pikirkan saat ini, bagaimana semua yang memiliki stakeholdernya itu, mulai dari polisinya, kemudian TNI-nya, pemerintah daerahnya, BNN-nya, ulamanya, ormasnya, duduk bersama, membahas, mencarikan solusi, tapi serius. Tidak hanya sekedar seremoni. Kalau seremoni udah banyak kali seremoni. Ada yang pakem tahap apalah namanya. Tapi muncul dulu masalah, baru orang itu datang, dikaji. Seharusnya kan ada namanya pencegahan dini. Sebelum muncul inilah yang harus kita pikirkan bersama. Kalau setiap organisasi memikirkan, tidak duduk bersama, disitulah nanti takutnya kita ada terjadi problem ya. Terjadi problem. Kalau semuanya duduk bersama, kita carikan solusi, insya Allah saya yakin akan kembali seperti gambaran orang Mandailing Natal ini. Dan itu pun ini kan kita mau mukerda juga, sudah saya rancang dengan beberapa kawan nanti bagaimana MUI-MUI yang di kecamatan ini mampu menginspirasi setiap desa untuk membuat perdes. Perdesnya artinya memotori ya. Memotori perdes. Aparatur yang desanya, baik BPD-nya, semuanya, kepala desanya untuk menerbitkan peraturan desa. Gitu ya. Dan dikaji ya. Tapi serius, artinya setelah terkaji nanti perdesnya itu kan harus sesuai aturan lah, dilaporkan dan sebagainya, sehingga dia bisa diberlakukan di daerah itu. Ini juga sudah disiapkan oleh MUI. Sudah kita sudah di Mukerda nanti. Ini kan kita mau Mukerda mungkin bisa di 2025. Itu bagian dari program yang akan ditetapkan nanti pada Mukerda ya. Untuk kecamatan-kecamatan. Minimal kalau belum bisa mereka harus tahu permasalahan yang ada di kecamatan itu, sehingga bisa kita carikan solusinya sesuai dengan tugas dan fungsi Majelis Ulama. Hanya dua sebenarnya. Pertama, himayatul ummah, menjaga umat dari permasalahan-permasalahan yang tidak
benar. Kemudian yang kedua sodikul hukumah, mitra pemerintah. Jadi harus kita gandeng terus pemerintah dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini. Itu seandainya semua pihak itu bersedia gitu. Tentu konsep ini dari MUI atau dari mana gitu? Kalau konsepnya kita hanya menyarankan. Kalau konsep itu tergantung daerah masing-masing yang cocok. Terganti daerah masing-masing. Yang cocok untuk orang itu. Untuk orang itu ya. Oke, berarti konsep ini juga nanti disiapkan oleh Majelis Ulama. Insya Allah kita gambarkan konsep-konsepnya apa yang perlu, yang sangat-sangat urgen itu kita masukkan tambah-tambahan nanti dari orang itu. Itu rencana sebenarnya 2025. Oke. Jadi sebagai Ketua MUI, Pak Ustadz sebenarnya sudah seringkali mengutarakan bahwa kita ini sudah darurat maksiat. Maksiat ya Pak Ustadz ya. Darurat maksiat. Kan kadang-kadang artinya kejahatan itu tidak setimpal dengan namanya gitu kan. Ada pembunuhan kan, ada perampokan, ada pelecehan begitu kan. Artinya tidak setimpal itu. Tidak layak, bukan tidak layak. Artinya belum tempatnya loh di sini misalnya di Madinah ini kan. Kalau kita tidak antisipasi makin banyak nanti kejahatan-kejahatan itu ya Pak Ustadz. Pak Ustadz terakhir nih, apa saran Anda, harapan Anda kepada masyarakat dan kepada semua? Ini harapan kita dari Majelis Ulama, bagaimana supaya kita kembali mempelajari pada dasarnya, kemudian memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama dan keagamaan yang sudah dari dulu ditanamkan oleh pendahulu kita. Karena kalau kita lihat sejak tahun 1700-an Mandailing Natal ini sudah merupakan daerah rujukan kalau masalah agama. Karena sampai hari ini kalau tidak salah ada sekitar 700 ulama yang lahir dari Mandailing Natal, baik itu yang skalanya internasional, skala nasional dan skala lokal. Itu sekitar 700 orang. Jadi mereka sudah dari dulu menanamkan nilai-nilai yang baik. Bahkan yang kita kaji beberapa kebijakan atau adat yang ada di Mandailing Natal ini, kalau dikaji itu sebenarnya diambil dari agama. Makanya perlu kita sadarkan atau kita semua mengajak masyarakat ini agar paham bahwa Mandailing Natal ini adalah tempat yang baik dari dulu. Bagaimana kita berusaha agar mengembalikan kebaikan itu, jangan sekedar kita bungkuskan. Itu kira-kira itu harapan kita. Itu harapannya Pak Ustadz. Ya, harapan. Terima kasih Pak Ustadz atas kehadirannya. Lebih dari 1 jam kami tahan di sini. Ini semua harapannya podcast kita ini didengar dan ditonton orang nanti, menginspirasi, tentu mengedukasi, dan juga memberikan gambaran-gambaran yang sesungguhnya yang kita alami saat ini di Mandailing Natal. Sahabat di Start FM, tadi kita sudah mengulik dari perjalanan tokoh kita kali ini, yaitu Bapak Haji Ustadz Nasir LC, dalam kehidupan dari mulai lingkungan keluarga, lalu di tengah pesantren, dari proses pendidikan hingga ke Mesir kuliah di Universitas Al-Azhar, dan tentu program-program juga fungsi apa yang disampaikan, saran, pendapat, kemudian gagasan ini mudah-mudahan dapat terrealisasi nanti, kita dapat meminimalisir atau mengurangi kejahatan-kejahatan masyarakat khususnya di Mandailing Natal. Jika memang tekad kita kuat, ini bisa kita perbaiki, ini bisa kita lakukan perubahan-perubahan yang mendasar sehingga terwujud dari daerah yang baik seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, mengembalikan. Jika kita semuanya baik, tentu keberkahan itu datang, kita dapat merasakan masyarakat yang adil makmur. Terima kasih atas kebersamaan dan atensinya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita akan jumpa lagi di Ruang Paslah edisi berikutnya dengan tokoh dan tema yang berikutnya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan kepada Star FM. Acara ini sangat menarik, luar biasa, dan banyak memberikan inspirasi kepada masyarakat. Dan saya secara pribadi, begitu juga Majelis Ulama secara lembaga, menyampaikan apresiasi kepada Star FM, terlebih di ruang faslah ini terus kita lanjutkan karena banyak memberikan manfaat kepada masyarakat, karena sesungguhnya orang yang terbaik itu adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, itulah harapan kami.